Oke, para investor, kalau kita ngomongin sektor consumer goods, ada satu nama yang selalu menarik perhatian, yaitu Keju atau PT Mulia Boga Raya. Nah, hari ini kita bakal bongkar neraca mereka di akhir tahun 2025. Kita mau cari tahu nih, dari kacamata seorang analis, resep apa sih yang lagi mereka siapkan buat masa depan? Jadi pertanyaannya simpel aja, gimana caranya laporan keuangan yang isinya angka-angka doang bisa ngasih kita bocoran soal strategi mereka buat jadi juara di pasar? Karena ya kita di sini bukan cuma mau lihat angka, kita mau gali ceritanya. Oke, nggak usah basa-basi. Tesis utama saya hari ini jelas banget. Laporan keuangan 2025-nya Keju, ini bukan cuma rapor tahunan. Ini tuh blueprint, peta yang nunjukin kalau mereka lagi bangun mesin pertumbuhan baru buat tahun 2026. Dan tenang aja, semua angka yang kita lihat nanti bakal ngedukung argumen ini. Nah, buat ngebuktiin tesis itu, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Anggap aja ini pilar pertama. Seberapa kokoh fondasi keuangan mereka? Logikanya kan, di bisnis makanan yang kompetitif ini, fondasi harus kuat banget sebelum kita ngomongin lari kencang atau ekspansi kan. Langsung aja lihat angka ini, 28,5%. Plus, ini bukan angka pertumbuhan biasa loh. Di industri yang biasanya kalem, tumbuh segini besar itu sama aja kayak ngasih pernyataan tegas. Ini bukan lagi sekedar tumbuh, ini namanya akselerasi. Nah, ini dia rinciannya. Total asetnya loncat dari sekitar 974 miliar jadi lebih dari 1,25 triliun. Gila kan? Tapi yang bikin saya sebagai analis tenang itu ini. Ekuitasnya juga tumbuh sehat, 14% lebih. Artinya, mereka nggak ugal-ugalan ekspansi pakai utang doang. Ini nunjukin manajemennya pinter, tahu kapan harus ngegas tapi mesinnya tetap adem. Oke, fondasi udah kita cek. Kokoh. Sekarang kita naik level. Kita intip gimana cara mereka ngelola resiko sehari-hari. Karena di bisnis kayak gini, yang namanya cash flow atau arus kas itu ibarat napasnya perusahaan. Makanya, sekarang kita bakal bedah salah satu bagian paling vitalnya, piutang usaha. Dan, nah lo, coba lihat komposisinya. Hampir 80% piutang mereka alias duit yang masih di luar dari hasil jualan itu datangnya dari pihak berelasi. Buat sebagian orang, ini bisa jadi red flag ya kan? Lampu kuning nyala. Tapi tunggu dulu. Mari kita gali lebih dalam. Apa sih maksudnya ini? Nah, ini dia bagian serunya. Bener, sebagian besar tagihan itu ke satu pihak, PT Sinar Niaga Sejahtera, distributor utama mereka. Kalau dari buku teks, ini namanya risiko konsentrasi. Jelas, tapi perhatiin poin terakhir, cadangan kerugian piutangnya nol. Nol, itu artinya manajemen Kopyunya yakin 100% duitnya bakal balik. Ini bukan lagi hubungan bisnis biasa, ini udah kayak kemitraan strategis yang super solid. Jadi risikonya ada, tapi kelihatan banget kalau sangat terkendali. Sip, fondasi kuat, udah. Risiko terukur, udah juga. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, dan jujur, ini bagian favorit saya. Di sini kita bakal jadi detektif dan cari tahu sebenarnya perusahaan ini mau lari kemana sih? Dan cara paling gampang buat jadi detektif keuangan, ya follow the money. Ikuti jejak investasi mereka di aset tetap. Grafik ini, wah ini udah cerita sendiri sih. Lihat aja lonjakannya. Porsi aset tetap mereka, kita ngomongin pabrik, mesin ya, itu bengkak dari cuma 1/4 total aset jadi lebih dari 1/3-nya. Cuma dalam setahun. Perusahaan manapun nggak akan lakuin ini kalau cuma iseng. Ini jelas-jelas investasi modal yang super agresif. Pertanyaannya sekarang, buat apa? Dan ini dia jawabannya. Nggak perlu nebak-nebak karena tertulis jelas di laporan mereka. Semua belanja gede-gedean ini bukan buat 5 atau 10 tahun lagi. Targetnya, semuanya kelar dan siap produksi penuh di tahun 2026. Boom! Ini kepingan puzzle terakhir yang kita butuhkan. Tesis kita di awal tadi terkonfirmasi. Keju lagi ngebangun mesin baru, dan mesin itu bakal nyala sebentar lagi. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah di atas meja. Sekarang, mari kita rangkai jadi satu gambaran utuh. Jadi, apa artinya semua ini buat kita sebagai investor yang ngeliat ke tahun 2026? Intinya begini, sebagai investor, ada 3 hal penting yang kita dapat dari analisis ini. 1, fondasi bisnisnya kuat banget, neracanya sehat. 2, risikonya kelihatan terukur, mereka punya partner strategis yang solid. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik, ada pemicu pertumbuhan yang jelas di depan mata, yaitu kapasitas produksi baru yang siap jalan di 2026. Jadi jelas ya, neraca 2025 ini bukan sekedar tumpukan angka. Ini adalah peta jalan.
Ini adalah sinyal dari manajemen kalau mereka lagi siap-siap naik kelas. Dengan fondasi yang makin kokoh dan mesin baru yang lagi dipanaskan, pertanyaannya buat kita bukan lagi apakah keju bakal tumbuh, tapi seberapa besar pertumbuhannya nanti. Dan tentunya sebagai investor, pertanyaannya adalah apakah Anda mau ikut serta dalam perjalanan ini?